Halo Sobat Gudang Kamera Malang, kali ini saya akan membahas tentang basic dasar pengoperasian dari Canon 800D. Jadi kamera ini adalah termasuk kamera DSLR pas untuk buat pemula, buat fotografi maupun videografi. Tetapi saya nggak membahas lebih detail tentang videografinya ya, tetapi saya akan membahas tentang basic dasar pengoperasian dari Canon 800D. Jadi Gika Friends, sebelum kamu mendalami tentang fotografi atau dunia fotografi, tentunya kamu harus paham tentang tiga exposure ini, yaitu apa aja sih? Yaitu shutter speed, diafragma, dan ISO. Tiganya ini bisa menghasilkan foto yang lebih bagus lagi. Karena jika di mode auto, tentunya kamu cuma mengandalkan dari mode auto di kamera, tidak bisa mengeksplor lagi tentang di mode manualnya. Tentunya untuk belajar fotografi nggak hanya sekali atau dua kali, tentunya kalian harus terus berlatih dan berlatih, karena setiap objek, setiap tempat, dan setiap waktu di siang hari, malam hari, ataupun sore hari, tentunya pengaturan di kamera tentunya berubah, entah itu di ISO, shutter speed, maupun diafragmanya. Jadi gini Gika Friends, memang ada sih di mode autonya, otomatisnya itu tentunya memudahkan kamu dalam pengambilan foto. Tetapi tidak aku saranin sering-sering pakai mode auto. Ya nanti kan kurang paham tentang pengaturan segitiga exposure itu. Jadi aku saranin kamu pakai menggunakan mode manual. Kamu akan menyeting di segitiga exposure, yaitu shutter speed, diafragma, dan ISO. Jadi Gika Friends, untuk kesimpulannya, untuk shutter speed angka di bawah 1/100 untuk objek diam atau tidak bergerak. Untuk di atas 1/100 untuk objek bergerak, orang lompat, orang lari, sepeda motor lewat, atau yang lainnya. Jadi kesimpulan untuk aperturnya, jika angkanya semakin kecil, tentunya ruang tajamnya berkurang dan lebih cerah. Jika angka dindingnya semakin besar kayak f11, f16, ruang tajamnya semakin tinggi. Belakang sama depan nggak ada bedanya. Biasanya buat foto landscape ataupun buat foto produk. Untuk kesimpulan ISO-nya, jika ISO angkanya semakin rendah, tentunya noise-nya berkurang. Jika ISO terlalu tinggi, tentunya noise-nya semakin banyak maupun bertambah. Oke, jadi untuk ISO di bawah 400 itu untuk kondisi siang hari. Jika untuk di malam hari, di ring di bawah 3200. Bisa sih kamu gunakan di atas 3200, tetapi noise-nya akan muncul dan makin banyak. Segitiga exposure yaitu terdiri dari 3, shutter speed, diafragma, dan ISO. Shutter speed yaitu scrollnya di sini ya. Shutter speed itu kegunaannya atau pengertiannya yaitu kecepatan rana untuk menangkap objek. Jika ke kiri, pergerakannya akan lambat, otomatis cahaya pun semakin banyak. Tidak cocok untuk objek bergerak, nanti jadinya ngeblur ya. Kalau ke kanan, yaitu pergerakannya akan cepat, otomatis cahaya pun semakin sedikit. Itu kegunaannya untuk membekukan sebuah gerakan, biasanya untuk objek bergerak gitu. Berikutnya yaitu apertur atau diafragma, kerjanya tuh di lensa ya. Jadi kayak gini, jika angka didindingkan semakin kecil, bukanya semakin lebar, cahaya pun semakin banyak, tetapi ruang tajamnya sedikit, blur atau bokeh. Tidak cocok untuk objek yang foto bersama-sama. Jika foto bersama-sama pakai bukaan terlalu lebar, tentunya atau disayangkan nanti ada bagian teman kalian nggak akan hasil fotonya kurang tajam, karena akan fokus di bagian tengahnya. Gitu. Kebalikannya, jika angka didindingkan semakin besar, bukanya semakin kecil, cahaya pun semakin sedikit, tetapi ruang tajamnya tinggi. Ini biasanya buat foto apa sih? Buat foto landscape. Kalau di aperture f11 itu biasanya buat foto produk, atau di f7 sampai 10. Tetapi terlalu tinggi atau terlalu besarnya angka, nanti hasil fotonya cenderung agak gelap kayak gitu. Oke, selanjutnya yang terakhir ya, ini ISO, letak tombolnya di sini. ISO itu standarisasi sensitivitas terhadap cahaya, yaitu cahaya buatan atau gelap terangnya buatan dari kamera. ISO 100 kondisi siang hari atau banyak cahaya.
semakin naik kondisi kekurangan cahaya atau di malam hari. Tetapi jika ISO terlalu tinggi itu nggak bagus. Umpamanya kamu motret di kondisi low light atau di cafe yang cahayanya berkurang, kamu paksa di ISO tinggi, nanti munculnya noise atau bintik-bintik pada hasil foto kalian. Jadi kurang tajam ya. Bukan karena megapikselnya, tetapi kurang tajamnya itu dari ISO-nya itu. Oke Giga Friends, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat buat kalian ya. Jika ada pertanyaan bisa tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa share, like, dan subscribe channel YouTube kita. Sampai jumpa lagi di video berikutnya dan sampai jumpa. Nasional.